Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang aura, ya. Kira-kira bagaimana mereka melihatmu, ya, dan penilaian mereka terhadapmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi seperti biasa ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja tentang aura kamu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana yang akan terjadi ke depannya dari sisi auramu. Dan ya, kalau mau dibilang mungkin ini sudah terjadi ataupun belum ya, bersiap-siap saja. Aminkan yang positif ya, supaya ke depan lebih positif hidup kamu, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ya, dan memancarkan aura yang baik. Oke, kita lihat di sini. Wow, Five of Swords. Mungkin dulu kamu terlalu banyak pikiran. Mungkin dulu kamu sosok yang temperamen, suka ngegosip juga ya, suka ada di koneksi toksik. Mungkin kamu juga kondisinya selalu merasa kurang, ataupun juga saya lihat memang kondisinya kurang bersyukur ya, terus banyak ngeluh, terus juga terkoneksi dengan orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang genit, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang hanya memanfaatkan ya. Tetapi itu kamu merasa bahwa oke, itu hidup saya di masa lalu, yang mana akhirnya kamu tersadarkan, tercerahkan saat ini pada saat kamu jatuh. Jatuh dalam artian apa? Ya mungkin ditinggalkan, mungkin karir yang dibilangnya merosot ya, atau ada sesuatu yang diambil ya, orang-orang yang disayang, harta benda kesayangan ya, ataupun ya hidupmu mulai dari nol lagi atau bahkan minus ya, karena terkoneksi dengan dirinya yang toksik ya. Ada beberapa yang berjuang sendiri untuk bangkit ya dari keterpurukan. Ya kondisinya memang di situ baru kamu tersadarkan bahwa ternyata di hidup ini yang harus menjadi tanggung jawab untuk diriku adalah diriku sendiri. Dimana pada saat kamu terjatuh banyak sekali hal-hal positif yang kamu pelajari, kamu dapatkan untuk bekalmu di hari esok. Mungkin di awal kamu merasa bahwa wah, Tuhan tidak tidak sayang padaku. Saya sudah banyak berdoa, tetapi begini terus yang aku dapatkan. Kenapa saya sudah baik sama mereka, tapi mereka jahat kepada saya? Dan akhirnya kamu merubah polamu, di mana ya kamu banyak belajar. Mungkin kamu dapat literatur dari artikel, dari TikTok, YouTube ya. Karena di sini ada terbangkit secara spiritual, di mana ya yang bertanggung jawab atas dirimu ya dirimu sendiri. Kamu sadar bahwa semesta sangat-sangat sayang padamu, di mana kemarin kamu menyalahkan
pilih kasih lah, jahat lah, ya. Tapi sebenarnya kesini-sini kamu tahu bahwa ternyata semesta Tuhan selalu melindungi di mana ya, karena nggak ngeh-ngeh, nggak sadar-sadar. Akhirnya dijatuhkan, baru sadar gitu. Ya, kalau cuma dikasih tahu jangan nanti jatuh, jangan dengan dia nanti jatuh, nggak dengar, nggak mampan. Akhirnya apa? Kamu diberikan koneksi dengan orang-orang yang memang tidak mempunyai hati, baru kamu tersadarkan bahwa oh ternyata dunia ini ada ya dipenuhi orang-orang jahat yang mana kita sudah baik, tapi mereka jahatin kita gitu. Ya, dimana kamu merasa bahwa wah saya berbuat baik pasti mereka akan berbuat baik karena kamu ukur pada dirimu yang polos. Tetapi pada saat dunia sudah bekerja ya, wah ternyata orang datang kepada saya tuh hanya kepentingan. Pada saat saya tidak memberikan manfaat, mereka pergi dan meninggalkanku sendiri tanpa ada kasih. Nah itu jadi kamu ya dari dulu memang saya lihat ada beberapa yang melihat kamu tuh dengan kondisi yang tenang, dan ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu sosok yang bisa dimanfaatkan karena polos. Ya, polos ini artinya ya bisa I love you, bisa tolongkah, saya lagi sakit, atau ya macam-macam. Dengan rayuan-rayuan gombal yang mana ya kamu kasih apa yang dia inginkan, entah uang, entah waktu, tenaga, pikiran, ataupun maaf tanda kutip ya kesenangan sesaat. Ya, entah kamu bayarkan kosnya, bayar makannya, bayar rokoknya, dan bahkan mungkin kumpul kebo sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau tidak mungkin ada pengancaman, kalau tidak ya mungkin dia pergi, ya. Kamu takut kehilangan. Sekarang kamu gak takut kehilangan siapapun, karena kamu sudah tersadarkan bahwa yang bisa membuatku bahagia adalah diriku sendiri. Nih, kamu sosok yang baru di mata dia. Dimana kemarin auramu tuh negatif. Kamu cepat marah, kamu insecure, terus kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, terus terkoneksi dengan orang-orang toksik, ya hanya memanfaatkan. Sekarang ya mereka mau datang aja segan. Ya kenapa? Karena kamu sudah berpikir secara logika. Kemarin juga oke, berpikir secara logika, tapi empatimu, perasaanmu lebih tinggi. Dimana ya itu energi negatif yang kamu kumpulkan. Kamu berpikir oke, saya energi positif, tetapi kamu terkoneksi dengan orang-orang negatif, ya akhirnya kamu juga jadi negatif. Dimana saat ini kamu menstabilkan energimu, kamu tidak mau membagi energimu karena kamu tahu bahwa energi ini sangat penting. Ya, bagaimana kita mau menjadi orang baik kalau kita terkoneksi dengan orang jahat? Ya, kamu tahu bahwa wah saya ini manusia biasa yang ya tak luput juga dari kesalahan. Jangan sampai saya sudah terkoneksi dengan orang yang salah, akhirnya saya menjadi toksik buat diriku dan orang lain. Ya, ada beberapa yang ingin memanfaatkanmu kembali mau datang ya, tetapi mereka merasa bahwa kamu sudah menjadi sosok yang beda. Dimana auramu tuh tidak seperti yang dulu, yang bisa dibodoh-bodohi, yang bisa ditolol-tololin gitu ya. Ya disanjung-sanjung aja pasti dia udah kepincut itu ya. Ataupun iya kita minta maaf dengan muka-muka sedih ya, dia pasti bisa lah. Atau kita bawa-bawa agama supaya ya namanya juga kalau bawa-bawa agama itu kan ya orang punya kasih langsung ya, memaafkan. Kamu merasa bahwa saya sudah memaafkan, tetapi saya tidak bisa menempatkan dirimu sama seperti dulu. Kamu punya batasan, dan itu yang membuat auramu mahal. Saya lihat juga kehidupanmu lebih tenang, kamu bangkit dari keterpurukan ya, dan ini banyak yang ke depan mungkin kalau belum terjadi ya, karena saya lihat di sini kamu akan beberapa yang resign dari pekerjaan yang toksik. Kamu akan berani mengambil keputusan untuk pergi dari kehidupan yang toksik atau pergaulan toksik. Dimana kamu mau mencari kehidupan yang lebih tenang, lebih nyaman, tanpa drama. Ya, kamu positif. Akhirnya orang-orang juga melihat kamu tuh sosok yang berbeda. Kamu tidak terlalu banyak bergaul, yang mana dulu kamu takut sendirian. Sekarang sendirian lebih tenang ketimbang banyak orang bikin pusing, bikin kere, dimanfaatkan. Tidak berani berkata tidak. Ya, sekarang kamu malah sendiri lebih enjoy, lebih happy. Uang ada ya saya pakai, kalau tidak ya nguli. Gitu. Ya, kita cari duit. Bukan saya yang nguli setiap hari, kamu orang-orang itu yang benalu-benalu yang menikmati. Saya dapat apesnya doang.
Bahkan ada yang pinjam duit nggak dibalikin sampai sekarang. Jadi kamu merasa bahwa oke, hidup saya yang dulu beda dengan hidup yang sekarang. Dan mereka merasakan itu. Yang dulu mungkin mukamu pakai skincarean mahal ataupun pergi ke klinik, ya beruntusan banyak, kusam juga, macam-macam lah penyakit ya. Dan bahkan mungkin penyakit ini juga dari tubuh karena pikiran. Sekarang kamu nggak pakai apa-apa, ya mungkin cuma sunscreen aja ataupun ya nggak terlalu macam-macam seperti kemarin yang mahal ya. Mukamu lebih bagus, tidak ada beruntusan, tidak ada jerawat, auramu terpancar, mukamu kalau mau dibilang lebih cerah, ya tidak kusam. Karena apa? Pikiran. Karena apa? Energi yang positif dalam dirimu. Yang dulu mana orang melihatmu sosok yang ya biasa aja gitu, nggak dihormati. Sekarang mereka menghormati. Mereka lebih banyak senyum. Kenapa? Karena kamu senyum kepada mereka. Mereka menghormatimu karena apa? Kamu menghormatinya. Ya, kamu nggak malu dulu yang mana saya harus ditegur dulu baru saya menegur dia. Jadi saya mukanya tuh batu. Sekarang tidak. Kamu lebih halo, welcome, dan mereka senang. Ya. Yang mana mungkin mereka merasa bahwa wah, kamu sudah dewasa dalam bersikap. Dan ini yang membuat mereka, kalaupun yang ada energi ketoksikan, takut untuk datang kembali kepadamu karena dia merasa bahwa kamu ini sosok yang tegas, sosok yang berbeda, bukan sosok kamu yang dulu yang mana polos, dibodoh-bodohin dan bisa dimanfaatkan seenaknya ataupun bisa diperlakukan seenaknya. Ya. Saya melihat ekonomimu lebih bagus, di mana mereka pernah menipumu, pernah hutang, mau hutang lagi kamu, mereka akhirnya segan ya, karena ya hutang aja kemarin belum dibayar, kita mau hutang lagi sama dia, nanti disemprot lagi kita. Ya sudah, di mana dulu mereka berani-berani aja walaupun masih ada hutang, karena kamu nggak berani menyemprot gitu ya, nggak berani tegur gitu kan. Sekarang tegur, ya kemarin kamu uangnya dengan nada yang ngegas ya, tapi tetap penuh sopan. Nah itu mereka takut. Kemarin saja kamu belum bayar, sekarang ini bayar. Dibandingkan mereka merasa dibandingkan nanti dia tagih, mendingan gak usah. Ya, nanti dia tagih lagi hutang yang kemarin yang belum saya bayar, gak usah cari-cari masalah. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun bicara cinta. Ya akhirnya dia mencari suplai baru karena dia tahu bahwa kamu sudah tidak bisa dimanipulasi. Wah, nih ya. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang berbeda, yang mana rezekimu lancar, kesehatanmu dapat, karirmu bagus. Yang mana ini ada orang yang manipulatif yang ingin menghancurkan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu sudah tidak bisa disetting atau kamu pergi meninggalkannya atau kamu tidak mau membantunya. Tetapi ternyata kamu tidak bisa dijatuhkan karena mental kamu kuat. Ya, mungkin dia meninggalkanmu dengan kondisi kosong, ada hutang, ataupun mungkin dia hancur karena kamu tidak mengikuti apa kemauan dia hasut-hasut, playing victim ke orang-orang ya, untuk menghancurkan reputasimu. Ujung-ujungnya mungkin dari sisi karirmu jeblok ya, hancur, dan ya dia merasa bahwa saya hancur, kamu juga harus hancur. Tetapi ternyata tidak. Kamu di rumah aja bisa menghasilkan duit. Ataupun kamu diterima di pekerjaan yang lebih matching, lebih wow gitu. Sedangkan dia apa? Pengangguran, gak ada duit, hutang ada, hal yang dibangga-banggakan entah mungkin kegantengan, kecantikan udah pudar ya, makanya suplainya gak ada. Ataupun mungkin kondisinya rumah atau mobil atau apa yang dia bangga-banggakan dulu akhirnya dilelang karena gak bisa bayar angsuran, yang mana dia bangga-banggakan padahal masih kredit, masih hutang, untuk bisa wah saya jaya, saya kaya, saya sukses, padahal semuanya masih kredit ya. Ini dia mau datang kepadamu nih, karena apa? Dia lihat kondisi kamu tenang. Ini banyak orang yang mau datang kepadamu, tapi kamu berani untuk berkata tidak, ataupun mungkin kondisinya kamu ya langsung memberikan jarak tanpa bicara gitu. Kamu udah tahu, oh nih orang kayaknya nih maksudnya beda nih, lain nih. Ya sudah, kamu nggak memberikan harapan, ya nggak banyak komplain juga, nggak banyak ini, ya sudah kamu pergi aja dengan diam dan tersenyum. Karena kamu udah tahu mana orang-orang yang modus, mana orang-orang yang tulus. Pada saat kemarin kamu jatuh itu, kamu banyak belajar.
Dan mereka tuh susah untuk men-setting kamu karena kamu tuh kayak macam di tempat netral, tidak mau cepat marah, tidak mau juga mengambil hati ya. Jadi kamu tuh kayak netral ya. Selama tidak ada kepentingan apapun dengan diriku ya, saya fokus pada diriku ya. Jadi kamu tuh, dia merasa bahwa wah, kamu nih tidak butuh siapapun ya. Kamu bisa sendiri. Saya mau jatuhkan kamu dari mana nih? Ya, kamu tidak terkoneksi dengan siapapun. Yang dulu mungkin kamu terkoneksi dengan orang A yang harus membantumu, macam contoh ya, kamu kerja di perusahaan A, ya karena karirmu bagus ya perusahaan A dia hasut-hasut ya, dari sisi persahabatan, dari sisi pimpinan ya, akhirnya kamu jatuh ya, yang mana dia merasa bahwa kamu akan miskin gitu, ataupun kamu dililit hutang karena dia gitu, dia senang wah kamu miskin gitu ya, dia mau lihat kamu hancur. Kenapa? Karena dia merasa kamu tuh pemberontak. Ini mungkin dari pasangan, dari keluarga ya, ya mungkin dia minta duit atau apa kamu tolak ya, mereka marah gitu. Tetapi ternyata kamu bisa bangkit. Dan sekarang jauh lebih baik. Mereka terpuruk. Karena kamu tahu bahwa ya saya berjuang yang terbaik, saya menabur karma baik, pasti akan mendapatkan karma baik. Dan orang-orang di luar sana, baik pro dan kontra ya, yang suka atau tidak, melihat kamu sosok yang berbeda dan auranya positif, lebih bahagia. Tidak mengandalkan siapapun. Kamu kemana-mana sendiri ya. Kamu baik ya baik, sekedar baik sesuai porsi, bukan baik yang berlebihan ya. Kalau kamu mau nolong ya menolong karena memang kamu mau menolong. Kamu mau kasih bantuan ya kamu kasih karena memang kamu mau kasih, bukan karena diminta-minta. Nah ini, jadi mereka tuh kadang-kadang bingung dengan kondisi mood kamu ya. Tidak seperti yang dulu. Kamu lebih tenang, lebih santun ya, lebih ramah, ya itu aura-aura positif ya, lebih rajin, lebih berbagi ya, itu baru kamu berbagi, dermawan. Tetapi kalau mereka minta-minta kamu berani menolak, karena tadi moto kamu adalah saya mau terkoneksi dengan orang yang mental kaya, bukan orang mental miskin, mental pengemis, minta-minta aja ya. Kerja, kalau saya kasih ya itu karena memang saya mau kasih, bukan karena diminta-minta ya. Ujung-ujungnya kamu malas karena mengandalkanku untuk minta-minta. Oh ada kakakku, ada iniku, ada itu. Artinya akhirnya dia jadi malas. Ya, karena mengandalkan orang lain dan mempersulit orang lain. Nah ini, jadi kamu juga tegas. Dimana ya kamu harus kerja juga. Saya kerja, masa kamu gak kerja? Saya memberi karena memang saya mau, bukan karena diminta. Kamu punya prinsip. Wah ini keren ini ya. Kamu tegas loh. Orang di luar sana tuh kagum dan merasa bahwa wow, kamu hidup tenang aja banyak duit ya. Kamu pernah jatuh aja bisa bangkit ya, dari keterpurukan ekonomi, dari keterpurukan manapun ya. Nama kamu dicemarkan, contoh ada pinjol lah, ataupun dicemarkan nama baik di mana gitu ya, tapi kamu bisa bangkit gitu loh. Ataupun mungkin ya tadi karirmu hancur, bisnismu hancur ya, tapi kamu bisa dengan kondisi yang baru ya, dengan yang lebih sukses. Nah ini, mereka mau datang karena lihat kamu sudah sukses lagi, benalu-benalu ini. Tetapi ternyata kamu tahu bahwa ya saya harus bersikap dengan si A harus begini, si B harus begini, si C harus begini. Karena kamu sudah lihat dari topeng mereka, yang mana ini topeng atau muka asli pada saat kamu jatuh. Dan mereka menyesal. Tuh, mereka melihatmu dari kejauhan. Aduh, coba kemarin ya saya bertahan gitu, saya pura-pura gitu ya, ternyata sekarang ini dia CEO ya. CEO yang lagi nyamar ya, ada plesetan-plesetan gitu ya. Ya coba deh kemarin saya bertahan dikit aja ya. Ada penyesalan ya, dimana dia ingin jatuhkanmu, dia ingin hancurkanmu, tapi nggak bisa. Semesta melindungimu. Dan bahkan mungkin ada yang merasa wah kayaknya kamu pakai guna-guna deh ya. Nah ini karena dalam artian ya dia merasa auramu lain gitu, ada yang melindungi, padahal kamu tahu bahwa Tuhan yang melindungi. Karena energinya negatif ya, dia yang pakai malah dia yang pakai guna-guna, malah dia sendiri yang bangkrut, dia sendiri yang ditipu ya, dia sendiri yang dapat sakit-sakitnya. Nah ini ya, karena energinya negatif dan karma memang berjalan. Jadi kamu jangan takut ya
ke depan hidupmu jauh lebih baik, dimana kamu berani meninggalkan kehidupan lamamu yang toksik untuk mendapatkan kehidupan yang baru, yang lebih tenang, lebih damai. Berfokus kepada orang-orang yang menyayangi, mencintaimu, ketimbang berfokus dengan orang-orang yang tidak memberikan cinta. Jadi kamu dicintai, kamu akan membalas mencintai mereka. Tetapi mereka mencuekinmu, ya sudah, saya nggak peduli. Walaupun saya sayang kamu, saya pergi. Nggak memaksa cinta, karena cinta tumbuh dari hati. Tidak kemarin yang saya takut ditinggalkan, jangan sayang gitu ya. Nggak ada. Kamu mencintai saya mencintaimu. Kamu cinta saya berapa persen? 5%-nya saya kasih kamu 5% juga. Jangan berharap lebih. Si dia mencintaiku 90%, oke, saya mencintaimu 100%. Ya. Tapi kalau kamu membuat negatif, ya sudah, segitu aja. Ya. Ada yang 90%, dimana mungkin anakmu ya. Karena kamu tahu bahwa pada saat kamu terjatuh mereka tidak pergi. Atau teman-teman, sahabat-sahabatmu yang kamu lihat kemarin, yang betul-betul tulus, bukan modus. Ya, itu kamu kasih lebih karena kamu tahu bahwa mereka tulus. Pada saat kamu terjatuh, mereka masih bersamamu, ya, orang-orang terdekat itu. Kamu tidak lupa, kacang tidak lupa kulit gitu. Nah ini, sedangkan orang-orang yang manipulasi, ya sudah. Bahkan mungkin kamu, oke, saya serahkan kepada jalur langit untuk semesta yang menegurmu. Saya nggak mau mengotori tanganku dan pikiranku dan mulutku untuk kamu. Ya sudah, kamu menjaga jarak, kamu berfokus pada karirmu bagus ya. Nah ini, ada beberapa yang melihat kamu, wah hidupmu enak ya, hidupmu tenang ya, hidupmu ada. Sampai iri, kamu punya ini, kamu punya itu. Tetapi kamu nggak peduli, karena ya tadi, kamu tahu bahwa Tuhan melindungimu dan kamu tidak pernah menjahati siapapun. Kalaupun nanti ada yang menjahati, ya kamu tahu bahwa saya serahkan ke jalur langit. Makanya itu, banyak yang merasa bahwa kayaknya kamu ini pakai dukun, pesugihan ya. Nah ini, orang-orang melihat seperti itu, orang-orang yang negatif ya. Dan bahkan menuduhmu seperti itu, tapi kamu gak peduli. Selama itu tidak didengar secara langsung ya, dari mulut orang. Dan memang saya lihat kamu sudah gak peduli dengan omongan orang. Ya, selama tidak menghasilkan duit, ngapain mau dengar? Selama tidak menghasilkan duit, ngapain berdebat? Ya, kamu lebih mau tenang, lebih enjoy, lebih happy dengan dirimu. Dan memang itu terjadi. Dan auramu terpancar. Dimana kehidupanmu tenang, nyaman, damai. Akhirnya apa? Kesehatan dapat, rezeki dapat, orang-orang menghormatimu. Dimana aura-aura positif itu yang mengantarmu ke kehidupan yang lebih positif. Ya. Nah ini, karena hidupmu bahagia. Ya, hidupmu enjoy, hidupmu enteng. Ya dientengkan juga semua yang ada padamu. Ya, yang kamu lakukan, ya, cita-citamu dan apapun. Nah itu, jadi aura nggak bisa ditipu. Ya, banyak orang-orang yang ingin seperti kamu, tapi nggak bisa, karena dia belum tersadarkan, belum tercerahkan. Dan ada pun juga orang-orang yang ingin datang kepadamu, ya, tetapi kamu malah membatasi. Ya, walaupun mungkin dibilang, wah dia sudah sombong, kamu nggak peduli, karena kamu tahu bahwa, ya, saya harus tegas, bukan sombong. Karena tegas itu adalah bentuk perlindungan untuk diriku. Karena yang melindungi diriku adalah diriku dan Tuhan. Bukan siapapun. Jadi saya harus bisa memilah siapa yang benar-benar masuk dalam hidupku. Jangan sampai hanya datang untuk merugikanku. Nah ini, kamu belajar dari pengalaman. Sehingga tidak mau jatuh ke jurang yang sama. Wah, keren ya. Jadi auramu betul-betul up. Orang segan padamu. Dan lebih menghargai dan menghormatimu. Dan orang-orang yang pernah di masa lalu menyia-nyiakanmu akhirnya menyesal. Karena ya dia tidak bisa mendapatkan supply lagi. Yang mana dia melihat kamu sudah menjadi sosok yang berbeda. Oke, itu ya yang saya lihat dari koneksimu. Dan mereka-mereka ini ya, yang melihatmu menjadi sosok yang berbeda, ini bisa dari segi pekerjaan, sahabat, keluarga, ataupun pasangan. Dimana mereka kagum dengan aura barumu, ataupun mungkin melihat, wah ya pokoknya intinya entah kagum, entah kecewa juga karena tidak bisa memanipulasimu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja karena mereka melihat kamu sudah tegas ya, ataupun juga mereka kagum karena kamu menjadi sosok yang baru, sosok yang positif, sosok yang dermawan, rendah hati. Dan ya kalau mau dibilang, kamu adalah sosok yang lebih hangat ya, karena ada beberapa yang mungkin melihat kamu tuh dulu negatif ya, tapi sekarang kamu sudah lebih positif. Dan sebaliknya, ada juga yang merasa bahwa kamu sudah menjadi sosok yang berbeda, yang angkuh. Ya itu bisa kamu menyesuaikan saja, apakah positif atau negatif. Karena perubahanmu ini memancarkan energi positif. Ada yang
menganggap ini positif dan ada yang menganggap ini negatif. Ya, yang negatif ya karena energinya negatif, positif ya karena energinya positif. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Oke, di mana koneksi dari inisial mereka ya, yaitu kamu terkoneksi dengan huruf M, huruf N, huruf K, A, Y, R, G, F, Q, D, X, I, O, L, H, Z, C, dan J. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Saya sudah menarik energi zodiak di sini. Maaf agak berisik ya. Hari ini hari libur, jadi berisik ya. Banyak orang yang lagi happy ya. Semoga kalian juga happy mendengarkan readingan ini. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Cancer, Virgo, Taurus, Gemini, Pisces, Aries, Leo, dan Scorpio. Jadi inilah koneksi mereka, di mana mereka terpesona akan aura positifmu, ya. Memang di mana ya lebih tinggi energi yang kagum, karena ya kamu menjadi pribadi yang baru, ya kamu menjadi orang baik, jadi ya kebaikan mengantarmu ke kehidupan yang lebih nyaman. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.